Nah. Ya, tulis nama Nip. Iyalah, betul. Masa ecek-ecek. Nah, ini pesertanya. Penulisan absensi desiminasi. Ini ada guru-guru senior, yang junior juga ada, lengkap baret. Oke, lanjut. Ibu Vivi. Penerangan dua juga kemari Pak, jangan di Apa lama berlebih trip. Bentuknya dipoto. Oke, lanjut. Sebelum mengikuti desiminasi harus ada absensi. Tulis aja. Enak. Pak Khairil. Anak po. Kahit mana. Oke. Oke kan? Tunggu, prank. Buka ya. Nah, udah mulai. Ya. Pengikutan desiminasi, peserta desiminasi mengisi link absensi. Dua 25 menit. Lanjut Bu Nur Hayati. Nah, gimana juga Bu Nur? Nih. Dah, ini tutup. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
kita dapat berkumpul di siang hari ini di sekolah kita, yaitu Sekolah SD Negeri Kuala Ge. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan saya dan membantu saya dalam mengerjakan program dari guru penggerak ini. Baik, inilah diseminasi saya dari di modul 1.4 ini. Kami diprogramkan harus ada membuat aksi nyata, yaitu berupa diseminasi. Nah, diseminasi saya yaitu konsep-konsep inti budaya positif. Next, ya. Nah, konsep-konsep inti budaya positif di sini disiplin positif. Konsep-konsep inti budaya positif ada 6. Yang pertama itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, dari ke-6 inilah yang akan kita bahas hari ini. Nah, dari next. Next. Nah, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian disiplin terbagi 3. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Next, ya. Nah, disiplin positif, cara penerapan disiplin itu mengontrol diri yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dalam melakukan segala tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian anak melakukan tindakan berdasarkan kesadaran diri, bukan atas motivasi instruksi ataupun penghargaan atau hukuman. Maksudnya begini, kita menyuruh anak itu atas kesadaran dia, bukan karena kita paksa ataupun karena kita hukum. Kalau misalnya kita hukum, kamu harus seperti ini, maka kamu harus seperti ini. Kalau enggak seperti ini, kamu akan mendapatkan hukuman seperti ini. Nah, itu berupa hukuman. Nah, di sini tidak dibenarkan seperti itu. Nah, next, Mena. Sini. Ya, nilai-nilai kebajikan universal dalam profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka itu ada 6 yang kita bahas yang kali itu ya. Nah, yang pertama itu seperti visi kita, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinaan global. Ya, itu profil pelajar Pancasila. Next. Nah, sekarang masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Next. Ya. Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, bertanya-tanya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul
kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Lanjut Nina. Next. Ini putar. Ini kursor aja ke depan. Kursornya. Warna pakai ini yang ke sana. Ini yang tadi di sini. Yang tadi di sini. Nah, ini kan tarik ke sana. Nah, ini. Tarik ke sana. Tarik. Nomornya. Ya, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan ataupun pujian ataupun penghargaan semacam itu. Ya, next Nena. Kemudian yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Yang tadi yang pertama eksternal, internal. Next. Nah, secara umum motivasi itu adalah suatu hal yang bisa menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk bertindak sesuatu dalam mencapai tujuannya. Biasanya motivasi seseorang bisa didapat dari kebutuhannya. Dah, 749, 750. Baru 50 menit aja. Setengah jam nggak sih? Motivasi adalah kekuatan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi dapat menghasilkan dorongan untuk mencapai tujuan atau menghindari situasi yang tidak diinginkan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, segala hal yang berhubungan langsung dengan kita, baik itu pengaruh dari luar maupun dari dalam, merupakan faktor penting untuk motivasi diri sendiri atau orang lain untuk mencapai tujuan. Next mana? Next. Nah, jenis-jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, motif-motif yang aktif namun tidak perlu mendapat rangsangan dari luar. Motivasi ini muncul karena seseorang menikmati tindakan dan aktivitas yang sedang dilakukannya tanpa memikirkan imbalan atau ganjaran yang akan diterima di masa depan. Contohnya, dari motivasi intrinsik adalah seseorang yang senang melakukan olahraga karena mereka nyaman ketika melakukannya. Nah, itu intrinsik. Kalau intrinsik, contohnya misalnya seseorang akan belajar karena tahu besok akan ujian dan berharap mendapatkan nilai yang bagus. Ini motivasi hukuman. Nah, hukuman adalah pendidikan. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku
Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa, mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilakunya. Next. Contoh konsekuensi misalnya, jika seseorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian atau tidak mendapatkan nilai yang baik. Konsekuensi membantu siswa memahami hubungan sebab akibatnya antara tindakan mereka dan hasil yang dihasilkan serta mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilakunya. Penghargaan. Ya, kalau tadi hukuman, sekarang penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau contohnya kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, misalnya seperti itu. Itu dari buku Alfikon ya, dari Alfikon. Lanjut mana? Nah, ini lanjut aja. Lanjut lagi. Restitusi. Kita masuk ke restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu dari buku Gosen 2004. Nah, lanjut mana? Mana dia? Nih. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian nanti ada restitusi tiga restitusi nanti segitiga ke depannya. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, lanjutnya. Ya, ini tidak perlu dilanjutkan ya. Ini contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi berbeda pengertian. Nah, lanjut. Nah, sekarang mari kita refleksikan sebagai seorang guru. Nah, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, coba naik mana? Nah, pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Nah, ini pilih jawabannya, hukumankah atau konsekuensikah? Nah, nanti Bapak Ibu tulis di sini lagi ya, kita tempel mana di video juga. Pilih aja. Budi tahu semua video Budi? Duk matang duk orang apa yang nerjit. Anakku orang ngadu.
ada. Ibu kagak oh. Mewah. Ini ya, jadi salah satu misalnya mencontoh 100 kali mencontoh 100 kali di dalam buku. Mencatat 100 kali. Itu hukuman kah atau konsekuensi kah? Itu tipek kan? Tanya. Lagi orangnya. Lagi seperti Udah Ji, dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat. santai saja Bu, santai saja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau sanksi sama. Dah, kalau udah tempat kena. Yang salah saya siap. Tempelkan kemari Bu kalau sudah siap. Ditempelkan. Ya, ini kemana? Ini kemana? Video. Nah, ibunya nampak di video. Nah, untuk geser video udah nih nak guru menempelkan. Balik kan di rumah. Apa balik kan jangan nama tak itu Pak. Kasih PS. Nampakkan Budi menempel. Gurunya. Ya. Oke, kita lihat jawaban. Next, Mena. Next. Ya, jawabannya konsekuensi. Oh, konsekuensi dah. Sanksi. Oh, Nah, hukuman. tadi kan mencatat berarti ya. Mencatat 100 kali dalam buku. Berarti konsekuensi atau sanksi. Nah. Dah. Hukuman. Terus, next. Tidak apa-apa. Nah, jawaban kamu salah jika menulis hukuman. Ya, lanjut. Dah, pertanyaan yang kedua. Cuma 2 pertanyaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman. Ya. Ditulis ya Bu ya. Apa ini? Apa ini? Kuning ini. Oh nih. Yang pertanyaan kedua. Nampakkan waktu yang menempel itu videonya nampakkan. Nyalakan situ. Ke papan stigma. Hukumannya. Hukuman atau konsekuensi? Yang diradi ngerti ya. Nah, yang kuning pertanyaan kedua. Nah, pemerang mencoba anak itu guru-guru di mana nih? Yang duduk kena. Dah, lanjut Mena. Kita lihat jawabannya. Apakah hukuman? Ya, jawaban kamu hukuman. Hukuman benar. Hukuman bukan konsekuensi. Ya, lanjut Mena. Oke, next. Nah, jawaban kamu salah jika mengisi konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, ini masuk keyakinan kelas. Lagi yang orangnya. Ini udah pernah kita keyakinan kelas itu. Coba naik Mena. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Misalnya kalau di dalam kelas waktu ajaran baru itu aturan ajaran baru kita bisa buat kesepakatan kelas. Nah, misalnya kelas 1 kita buat nanti seperti ini juga. Tanyakan kepada anak-anak apa yang akan kita buat, apa yang akan kita buat peraturan di kelas kita. 20 menit Misalnya ya. nanti tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu contoh misalnya. Ya, lanjut Mena. Nanti ada ke depannya. Nah, prosedur pendidikan kan? 20. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Next. Ya. Ini prosedur pembentukannya. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini cara untuk membuat keyakinan kelas. Contoh kalimat negatifnya.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya kita buat untuk keyakinan kelas. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian next. Nah, ini contoh skip note-nya. Contoh skip note untuk anak-anak maju kita buat keyakinan kelas. Next. Nah, kemudian contohnya tidak meminjam barang. Misalnya itu peraturan keduanya. Tidak meminjam barang tanpa izin pemiliknya. Kalimat positifnya minta izin ketika meminjam barang milik teman. Contohnya lagi kemudian misal jangan membuang sampah sembarangan atau meninggalkan sampah di kelas. Kalimat positifnya menjaga kebersihan ke kelasnya. Next. Nih. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini kegiatan yang tampak lanjut aja. Nah, di sini model segitiga restitusi atau keyakinan kelas. Ada yang terdengar, terlihat, berperilaku segitiga yang huruf Y. Kemudian next. Nah, pendalaman keyakinan kelas mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Di sini ada guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, dan kemudian guru yang tugasnya bukan apa. Semua sudah ada peraturannya dalam keyakinan kelas tadi. Next. 5 kebutuhan dasar manusia ya. Lanjut. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan manusia yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama bersifat biologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Bagian dari proses reproduksi. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi misalnya meliputi perasaan aman. Ya, next. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan atau untuk diterima. Kebutuhan psikologis berupa hubungan dan koneksi sosial. Kemudian akrab dengan orang tuanya. Kemudian belajar karena suka pada gurunya. Teman sebaya sangatlah penting dan suka bekerja dalam kelompok. Kemudian next. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini misalnya kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil. Kemudian diakui atas prestasi dan keterampilannya. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap berharga. Terakhir keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Oke. Nah, kebutuhan pengakuan ini masih dalam konteks tadi sama. Next. Ya. Kebebasan. Ya, kebutuhan akan pilihan. Yang pertama itu ada kemandirian dan otonomi. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Next. Ya, lanjut. Nah, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Mencari kesenangan, kemudian bermain dan tertawa. Menikmati apa yang dilakukan. Kemudian berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Suka permainan dan suka mengoleksi barang. Suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Nah, next. Ya. Latihan yuk. Ibu guru bilang, saya tidak boleh bersenandung atau menghidupkan musik sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan, nggak seru jadinya. Nah, coba next Mena. Di next. Jadi next. Ya. Nah, itu termasuk kebebasan atau penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Nah, tugas lagi. Pilih ya dulu ya. Pilih ya, pilih salah satu. Tempelkan lagi.
Ini mana? Ya? Oke. Ya, lanjut. Ya, jawabannya kesenangan. Ada yang benar? Ada kan? Lanjut. Nah, latihan yuk yang kedua. Razik terlihat bersemangat dan mau belajar pada jam pelajaran tertentu. Kadang ia terlihat malas dan marah jika ditegur oleh guru lain, sehingga perilakunya berubah-ubah tergantung mood, kata beberapa guru. Nah, next. Jawabannya, ya, satu lagi. Satu. Pilih. Pilih aja itu. Pilih. Ya. Kupu-kupu kebebasan, kupu kesenangan, cinta kasih dan sayang, atau penguasaan. Jangan salah saya kalau lepas. Oke. 30 menit tadi semua. Cinta kasih sayang. Benar ya, nggak salah. Pintar kok, kesenangan. Oke, next Ena. Jawabannya cinta dan kasih sayang. Oh, betul. Cinta Cinta dan kasih. sayang. Next, itu dari tadi motivasi kebebasan ya. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ini terakhir. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, lanjut. Nah, indikator penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, indikatornya apa? Misalnya nada suaranya tinggi, itu penghukum. Matanya melotot, ya kan? Jari-jari mesurunggungnya, kan? Melotot matanya, jarinya menunjuk, ya kan? Menghadik. Nah, itu penghukum. Nah, lanjut. Nah, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Maksudnya menyesal ya, menyesal. Indikatornya seperti misalnya nada suara memelas atau halus bersedih, pegat urung misalnya menyesal. Nah, kemudian bahasa tubuh merapat pada si anak, kemudian lesu, lemah-lemah lembut gitu. Oke, lanjut. Next kan? Nah, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ini mengajak anak menjadi teman kita. Tidak ada rasa si anak ataupun si guru membedakan, tapi bergaul merasa berteman. Nah, misalnya indikatornya nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Nah, tidak ada perbedaan si anak dengan si guru. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Misalnya. Oke. Next. Next mana? Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Mengawal ya. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Indikatornya misalnya nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya yang formal. Oke, next. Posisi manajer. Posisi manajer, posisi di mana guru
mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalnya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, contohnya ini nada suara tulus. Nah, posisi manajer ini menjadi biasanya seperti menjadi pemimpin ataupun direktur kalau di karyawan di perusahaan. Kemudian bahasa tubuh tidak kaku. Kemudian kalau di sekolah mendekat kepada murid. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Ini yang kita pelajari tadi yang restitusinya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru maupun orang tua siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini bentuknya segitiga restitusi. Ada nanti di sini validasi tindakan, validasi visabilitas, dan kemudian menyenangkan pengakuan. Oke, lanjut lagi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Pihak yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Ini naik kan? Ya? Next. Masih panjang. Nah, ini sana beda. Next, satu lagi. Oke. Nah, ini kasus segitiga restitusi yang saya ambil kemarin itu waktu di modul 1.4 ya. Kasus yang pertama itu si anak ini datang terlambat. Nah, kemudian next. Nah, silakan kasus kedua saya angkat adalah si anak kedapatan memakan di dalam kelas. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu, diseminasi kita sudah selesai hari ini. Semoga kita bisa mengimplementasikannya ke sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita ke depannya menjadi lebih disiplin, lebih baik lagi ke depannya. Itu harapan kita semua. Nah, jadi dengan berakhirnya PPT saya ini, saya akhiri juga diseminasi hari ini. Maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kan? Ya. Udah nengok video kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sela tahu apa yang ibu panggil hari ini? Apa coba salahnya? Iya, Sela hari ini kesalahannya yaitu datang terlambat. Kenapa bisa terlambat? Telat bangun tidur. Alasannya karena apa? Terlambat pulang mengaji. Ya, salah satu dari keyakinan kelas kita itu yang kita buat tidak boleh datang terlambat. Jadi Sela hari ini sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi kedepannya ibu minta jangan telat lagi. Dengan cara apa? Tidur jangan telat, jangan begadang, pulang mengaji, belajar sebentar, langsung tidur. Jadi pagi-pagi kita fresh, ya kan? Nah, boleh seperti itu. Nah, ya, kapan lagi? Dila, hari ini tahu kenapa ibu panggil? Kenapa anak ibu panggil? Iya, Dila tadi makan di dalam kelas ya kan? Lagi belajar kan?
ada keyakinan kelas kita itu kalau lagi belajar tidak boleh makan. Kalau makan berarti dia melanggar keyakinan kelas. Tahu kan? Nah, jadi kenapa dia makan? Nah, lapar nah. Tadi pagi ada makan di rumah enggak? Ada makan? Oh, berarti lapar ya. Jadi besok-besok kalau pergi sekolah itu makan dulu di rumah. Sarapan, minum teh di rumah. Jadi kalau sampai ke sekolah tidak lapar. Ya? Kita bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Nah, jadi itu solusinya. Besok-besok kalau mau ke sekolah harus makan dulu. Nah, jadi dan makan di dalam kelas itu tidak boleh. Di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Zahra Aulia, saya kelas 5. Terima kasih kepada Ibu Vivi telah mengajarkan diskusi mengenai tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kami menemukan solusi yang tidak akan begadang lagi di malam hari yang membuat saya terlambat bangun pagi. Terima kasih Ibu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Saya di kelas 2. Terima kasih sama Bu Vivi sudah mengajarkan kami yang tidak boleh makan dalam kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.